Novi memandangi langit sore yang nampak muram. Mendung memang sedang tebal-tebalnya. Gumpalan awan kelabu gelap berarak rendah, seolah-olah membawa beban air yang tak lagi sanggup ditahan oleh atmosfer. Udara terasa lembab dan lengket di kulit, membawa aroma tanah kering yang sebentar lagi akan diguyur hujan deras. Bau peticor yang biasanya ia sukai, namun kali ini terasa seperti pertanda buruk. Sesekali kilatan cahaya pucat muncul di balik cakrawala, disusul suara guruh yang menggelegar rendah, menambah kesan mencekam di peron stasiun yang kian penuh sesak oleh calon penumpang yang mulai gelisah. Nampaknya hujan hanya tinggal menunggu waktu. Berkali-kali Novi melirik jam yang melingkari pergelangan tangannya. Pukul 4 sore. Kereta bandara belum juga tiba. Padahal menurut jadwal digital yang terpampang kaku di atas sana, seharusnya kereta sudah meluncur pergi 10 menit yang lalu. Lantai stasiun yang biasanya terlihat bersih dan mengkilat, kini mulai kotor oleh jejak sepatu yang basah. Novi menggeser koper kabinnya sedikit ke depan, mencoba mencari posisi berdiri yang lebih nyaman di tengah kerumunan orang yang mulai kehilangan kesabaran. Suara dengung percakapan di sekitarnya terdengar seperti lebah yang marah. Semuanya mengeluhkan hal yang sama, ketidakpastian. Dibukanya screenshot tiket hasil check-in semalam. Pukul 7, dia sudah harus boarding. Maskapai yang dinaikinya terkenal dengan ketepatan waktunya. Mereka tidak akan menunggu satu orang pun, bahkan jika orang itu memiliki tiket kelas bisnis sekalipun. Hatinya mendadak sedikit cemas. Perjalanan ke bandara menggunakan kereta sebenarnya cepat, hampir 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan naik taksi atau mobil pribadi di jam sibuk Jakarta yang legendaris kemacetannya. Tapi melihat gelagat keterlambatan seperti ini, bisa-bisa dia akan tertinggal pesawat. Ia mencoba menghampiri salah satu petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu masuk peron. "Pak, maaf, ini kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya ada kendala apa ya Pak? Kok belum masuk juga?" Tanya Novi berusaha tetap sopan meski nada suaranya bergetar. Petugas itu hanya menghela napas panjang sambil membetulkan letak topinya. Sabar ya Mbak, ada gangguan sinyal di jalur setelah stasiun Sudirman gara-gara petir tadi. Semua kereta tertahan, termasuk yang dari arah bandara ke sini juga belum lewat, kata petugas itu. "Tapi kira-kira berapa lama lagi Pak? Saya ada penerbangan jam 7 malam, kejar Novi. Matanya menatap tajam ke arah rel yang masih kosong melompong. "Oh, waduh, kalau itu saya kurang tahu pasti Mbak. Tim teknis masih di lapangan. Tapi biasanya kalau gangguan sinyal begini bisa makan waktu 1 jam, bisa juga lebih. Kalau Mbak buru-buru, mending cari alternatif lain deh," saran petugas itu tanpa memberikan solusi yang benar-benar membantu. Biasanya, headway kereta lumayan cepat. Tak lebih dari 45 menit sudah ada kereta bandara berikutnya. Tapi ini sudah lebih dari 1,5 jam. Tak ada pemberitahuan apa-apa, selain pengumuman monoton dari pelantang suara yang meminta maaf atas ketidaknyamanan. Novi tambah khawatir, apalagi pesawat yang akan dinaikinya ke Solo adalah penerbangan terakhir. Jika ia meleset dari jadwal ini, tidak ada lagi pilihan lain untuk sampai di Solo malam ini. Ia merogoh ponselnya dan menelpon rekannya, Maya, yang sudah berada di Solo sejak pagi tadi. "Mai, ini gue masih di stasiun. Keretanya mogok masal gara-gara gangguan sinyal," ujar Novi begitu telepon diangkat. "Apa? Lu serius, Nov?
Jangan bercanda deh. Lo tahu kan jadwal besok pagi itu sakral banget. Suara Maya terdengar panik dari seberang sana. Gue serius, Mai. Gue lagi nimbang-nimbang mau keluar stasiun, terus dari taksi. Tapi di luar hujan deras, dan ini jam pulang kantor. Gue takut malah terjebak macet total di tol, kata Novi. Oh, Nov, dengerin gue. Apapun caranya lo harus sampai di sini. Lo itu pembicara kunci. Kalau lo telat, seluruh sesi pagi bakal berantakan. Lo udah coba cek travel atau bus malam? Kata rekannya. Gak bakal sempat, Mai. Gue cuma punya harapan di pesawat jam 7 ini, keluh Novi sambil memijat keningnya yang mulai pening. Besok pagi pukul 8, dia sudah harus siap sedia di tempat acara. Dia adalah pembicara pertama dalam sebuah seminar berskala internasional mengenai hak-hak wanita. Tidak mungkin dia minta pergeseran jadwal kepada panitia. Semua sudah tertata dan terjadwal dengan rapi, melibatkan delegasi dari berbagai negara yang sudah memesan tiket dan hotel jauh-jauh hari. Lagi pula, dia sudah punya reputasi excellent mengenai ketepatan waktu selama ini. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama 10 tahun karirnya bisa hancur hanya karena satu gangguan sinyal kereta. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya di sebelahnya yang sejak tadi mendengarkan percakapan Novi menyaut. Mbak, kalau mau nekat, kita barengan naik ojek pangkalan aja ke depan jalan raya. Terus sambung ojek online lewat jalan tikus. Saya juga mau ke bandara. Pesawat saya jam 8, kata pria itu. Novi menatap koper besarnya, lalu menatap hujan yang mulai turun dengan derasnya di luar peron yang terbuka. Oh, naik motor, Pak. Hujan badai begini, kata Novi. Ya, itu satu-satunya cara kalau Mbak mau nembus macet. Kalau nunggu kereta ini, kayaknya baru jalan kalau matahari sudah terbit lagi, seloroh pria itu pahit. Novi terdiam. Ia memandangi setelan jas rapi yang ia kenakan untuk acara besok, lalu memandangi hujan yang semakin menggila. Antara menjaga penampilan atau menjaga reputasi profesionalnya, pilihan itu kini terasa sangat berat. Pukul 4.30 sore, terdengar derak roda kereta melambat dari arah kiri peron tunggu. Suara besi beradu dengan rel itu terdengar lebih berat dan parau daripada biasanya. Seolah-olah rangkaian kereta itu membawa beban yang sangat luar biasa. Cahaya lampu depannya menembus rintik hujan yang mulai menderas, menciptakan siluet kekuningan yang panjang di atas lantai peron yang basah. Novi menoleh ke arah pria paruh baya di sampingnya. Pak, lihat keretanya datang, serunya dengan nada antara lega dan tidak percaya. Pria itu menyipitkan mata, mencoba melihat menembus kabut tipis yang mulai turun. Loh, kok mendadak sekali? Tadi katanya gangguan sinyal bisa berjam-jam, gumamnya heran. Namun ia tetap meraih tas punggungnya. Tapi ya sudahlah, Mbak. Mungkin keberuntungan kita kali ini, katanya. Novi tersenyum lega meski hatinya bertanya-tanya, kenapa tidak ada announcer yang mengabarkan apa-apa. Biasanya setiap kali kereta akan masuk, suara operator akan menggema melalui pelantang suara dengan instruksi yang detail dalam 2 bahasa. Namun kali ini, stasiun itu sunyi senyap. Hanya menyisakan suara hujan yang menghantam atap seng dan deru mesin kereta yang semakin mendekat. Keheningan itu terasa tidak wajar, seperti sebuah panggung sandiwara yang lupa diberi musik latar. Aneh ya, Pak, kok nggak ada pengumuman sama sekali? Tanya Novi sambil menarik kopernya mendekat ke garis kuning. Mungkin sistem suaranya juga ikut kena gangguan petir tadi, Mbak. Yang penting keretanya ada. Hehehe, jawab pria itu singkat, meski raut wajahnya juga menunjukkan sedikit keraguan.
"Ayo mbak, jangan sampai ketinggalan lagi," kata pria itu. "Hah, biarlah, yang penting dia tidak terlambat sampai bandara." Novi memandangi rangkaian kereta modern yang berhenti di hadapannya. Aneh, dia sudah berkali-kali naik kereta bandara, dan biasanya interiornya didominasi oleh warna putih bersih dan pencahayaan LED yang terang benderang, memberikan kesan futuristik dan steril. Tapi, kenapa rangkaian gerbong ini nampak remang-remang? Cahaya dari dalam gerbong terlihat kuning redup, seperti lampu pijar tua yang sudah hampir putus. Jendelanya pun nampak sedikit buram, tertutup uap air yang tebal dari dalam. Hemat biaya listrik? Atau mungkin ini rangkaian lama yang dipaksa beroperasi karena gangguan tadi, kata Novi geleng-geleng kepala sambil menaiki gerbong kereta. Ia sempat berpapasan dengan seorang petugas di pintu gerbong. Namun, petugas itu hanya menunduk dalam. Topinya menutupi sebagian besar wajahnya. Selamat sore, Pak," sapa Novi ramah. Petugas itu tidak menjawab, hanya memberikan isyarat tangan yang kaku agar Novi segera masuk. Novi meneliti tiketnya di layar ponsel. Eksekutif 8, tempat duduk 2D. Pas. Rupanya gerbong 8 persis berhenti di depan peron tempat dia menunggu. Begitu melangkah masuk, hawa dingin yang luar biasa langsung menyergapnya. Bukan dingin AC yang segar, melainkan dingin yang lembab dan menusuk tulang. Seolah-olah ia baru saja melangkah ke dalam gudang es bawah tanah. Sambil menyeret koper kecilnya, Novi bergegas menyusuri selasar yang sempit menuju tempat duduknya. Ia memperhatikan nomor di setiap baris kursi. 5, 4, 3. Nah, ini deretan kursi kedua. Loh, kenapa adanya 2A, 2B, dan 2C saja? Cuma 3 kursi dalam satu deret. Dan semua sudah ditempati oleh orang pula. Mereka duduk dengan kaku, menatap lurus ke depan. "Oh, permisi, maaf, apakah ini benar gerbong eksekutif 8? Tanya Novi pada penumpang di kursi 2C. Penumpang itu seorang pria dengan setelan kantor yang lusuh, tidak bergeming. Di saat Novi kebingungan, seorang penumpang wanita setengah baya yang duduk di baris ketiga menggamit lengannya. Kulit tangannya terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan kulit Novi. "Ke gerbong belakang saja, Non. Ibu rasa masih banyak kursi kosong di sana," ujar wanita itu dengan suara yang pelan dan mendatar, hampir tanpa intonasi. Matanya yang sayu menatap Novi dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti sebuah peringatan atau mungkin rasa kasihan. "Tapi di tiket saya tertulis 2D, Bu. Apakah saya salah masuk rangkaian ya?" tanya Novi, mencoba mencari kepastian. "Nomor itu tidak penting sekarang, Non. Carilah kursi yang kosong sebelum kereta ini berjalan terlalu cepat," jawab wanita itu lagi. Lalu perlahan melepaskan pegangannya dan kembali bersandar pada kursinya. Novi menganggukkan kepala tanda terima kasih. Meski rasa bingungnya kian menjadi. Kembali, Novi menyusur selasar kereta menuju gerbong 9. Ia berharap menemukan tata letak kursi yang sesuai dengan tiketnya di sana. Namun, pemandangan yang sama menyambutnya. Penuh. Di dalam gerbong itu juga tak ada nomor 2D. Gerbong 10 sama, 11 juga sama, begitu pula 12. Novi menghapus keringat dingin yang meluncuri keningnya. Bukan karena panas, tapi karena rasa cemas yang mulai berubah menjadi kepanikan murni. Di setiap gerbong yang ia lalui, para penumpang hanya diam membisu dalam keremangan. Tak ada suara obrolan, tak ada dering ponsel, bahkan tak ada suara gesekan pakaian. Hanya sunyi yang berat.
Tiba-tiba, sebuah sentakan keras terasa di bawah kakinya. Novi hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada sandaran kursi. Ia merasakannya. Kereta mulai bergerak berangkat. Bukan dengan akselerasi halus khas kereta bandara, melainkan dengan tarikan yang kuat dan tiba-tiba. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang menyeret rangkaian itu menjauh dari stasiun. Tunggu, berhenti, berhenti!" teriak Novi. Namun suaranya seolah tertelan oleh dinding-dinding gerbong yang lembab. Ia menoleh ke jendela. Stasiun tempatnya menunggu tadi menghilang dengan sangat cepat, digantikan oleh kegelapan total dan hujan yang menghantam kaca jendela dengan suara seperti ribuan jemari yang mencoba masuk. Kereta itu kini melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal, membuat pemandangan di luar hanya berupa garis-garis hitam dan kelabu yang kabur. Novi terengah-engah, jantungnya berdegup kencang, melawan sunyinya kereta yang kini membawanya entah kemana. Itu masih ada satu gerbong lagi. Nampaknya agak kosong. Sambil agak terhuyung-huyung karena laju kereta yang kini terasa lebih kasar, seperti bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan ritme yang tidak stabil, Novi berhasil mencapai tujuannya. Ujung matanya menangkap siluet pintu geser otomatis yang terbuka dengan suara desis pelan, hampir menyerupai bisikan. Ini dia, nomor 2D. Serunya tertahan, nyaris tak terdengar di antara deru mesin. Deretan kursi paling belakang dari gerbong ini ternyata kosong melompong. Kursinya berbahan beludru abu-abu tua, nampak sedikit usang dan berdebu saat terkena cahaya lampu gerbong yang berkedip-kedip tidak karuan. Novi menghenyakkan pantatnya yang agak penat ke kursi. Kursi di sebelahnya 2E, kosong. Bahkan lebih dari separuh gerbong ini tidak berisi penumpang. Hanya ada beberapa orang di baris depan. Namun mereka duduk memunggungi Novi, tak bergerak sedikit pun, seolah-olah mereka adalah manekin atau boneka yang dipasang untuk memenuhi ruangan. Novi tidak ambil pusing. Dia terlalu kelelahan untuk membenamkan keheranan ke benaknya yang sudah sedemikian mampat oleh urusan seminar dan tenggat waktu. Setidaknya aku bisa duduk, gumamnya pada diri sendiri sembari menyandarkan kepala. Terserahlah, ini kereta model apa? Yang penting aku sampai, kata Novi. Ia mencoba meraih botol air mineral di tasnya. Namun tangannya gemetar. Ada perasaan ganjil yang terus mengusik. Kenapa tidak ada bau pengharum ruangan khas kereta eksekutif? Yang ada justru bau apek, campuran antara kertas tua dan logam berkarat yang lembab. Sebelum menenggelamkan dirinya dalam alunan musik klasik yang menjadi kesukaannya, sekali lagi Novi melirik deretan penumpang ke arah depan gerbong. Semua nampaknya sibuk dengan lamunan masing-masing. Tak kedengaran sedikit pun suara percakapan. Tak ada denting sendok dari arah kereta makan. Tak ada suara tawa dari penumpang yang sedang menelpon. Hanya terdengar derit kesepian roda kereta menghimpit rel-rel besi. Suara yang terdengar seperti jeritan logam yang tersiksa. Novi memutuskan untuk memejamkan mata. Di telinganya telah terpasang handset yang di dalamnya mengalun lagu-lagu klasik. Nada-nada musik mulai mengalir, mencoba membilas kecemasan yang menggumpal di dadanya. Perlahan, kesadarannya mulai menipis, terseret ke dalam kantuk yang berat dan tidak wajar.
Rasanya belum terlalu lama Novi tertidur saat dia tersentak tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang, seolah baru saja jatuh dari ketinggian. Ia menyadari satu hal kecil, tapi penting, tidak ada di kereta bandara ini. Sesuatu yang seharusnya mengisi kekosongan di antara jeda lagu-lagunya. Semenjak naik tadi, tak sekalipun terdengar suara announcer mengumumkan sesuatu. Padahal dia tahu persis kereta saat ini selalu menyediakan announcer, baik itu suara rekaman yang manis maupun suara petugas asli yang rutin memberikan informasi tentang stasiun berikutnya atau sekedar ucapan selamat datang. Apalagi ini kereta bandara yang standarnya jauh di atas kereta komuter biasa. Misi Pak, ini sudah lewat stasiun Batu Ceper belum ya? Tanya Novi pada seorang pria yang duduk 2 baris di depannya. Pria itu memakai jaket bertudung gelap. Tidak ada jawaban. Pria itu bahkan tidak menoleh. Pak. Novi bangkit hendak menepuk bahu pria itu, namun urung. Perasaan tidak enak kembali menyergapnya. Ia melihat ke arah jendela. Di luar sana, kegelapan terasa begitu pekat. Tidak ada lampu-lampu jalan atau gedung yang biasanya menghiasi jalur menuju bandara. Semuanya hitam, seperti kereta ini sedang membelah kekosongan. Ini sudah sampai mana? Kenapa rasanya kereta bergerak terus tanpa berhenti di beberapa titik stasiun seperti biasanya? Bukankah seharusnya ada beberapa pemberhentian antara? Novi nyaris memahami sesuatu, bahwa ia mungkin telah menaiki kereta yang salah arah, atau bahkan kereta yang tidak seharusnya ada. Saat tiba-tiba terdengar suara announcer kereta menggema. Suaranya tidak jernih, melainkan pecah dan penuh statis, seolah dikirim dari pemancar yang sangat tua. Berbarengan dengan suara decit rem kereta yang mengiris telinga, memekakkan indera pendengaran hingga Novi harus menutup telinganya rapat-rapat. Mohon maaf kepada para penumpang yang terhormat. Perjalanan Anda terganggu. Kereta Anda untuk sementara tertahan di stasiun Bintaro karena ada kecelakaan kereta di depan. Novi terperangah. Tubuhnya kaku seketika. Bintaro? Bagaimana bisa? Bisiknya dengan suara tercekat. Jalur bandara tidak lewat Bintaro kok, katanya lagi. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jalur kereta bandara seharusnya mengarah ke barat laut, sementara Bintaro berada di arah selatan. Ini benar-benar mustahil, kecuali jika kereta ini memang sejak awal tidak menuju bandara. Novi melirik jam tangannya dengan tangan yang gemetar hebat. Pukul 6:25 sore. Gak mungkin, tadi baru jam 4:30. Aku cuma tidur sebentar. Novi mulai panik. Ia berdiri dan mencoba berlari ke arah pintu gerbong. Saya harus keluar. Pak, Bu, kita harus keluar, katanya. Namun, penumpang-penumpang di depannya tetap bergeming. Saat Novi melewati baris pria berjaket tadi, ia memberanikan diri menoleh untuk melihat wajahnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat kursi itu ternyata kosong. Hanya ada jaket yang tergeletak, seolah pemiliknya baru saja menguap menjadi udara. Suara announcer kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan tepat di telinganya. Semua penumpang dilarang turun. Proses evakuasi jiwa sedang berlangsung. Situasi Novi semakin gila. Dia terjebak di jalur yang salah dan di waktu yang meloncat jauh. Lantas saja Novi kedatangan rasa panik yang meluap-luap, seperti air bah yang menjebol bendungan mentalnya. Ia mencoba merangkai kembali ingatan singkatnya. Bukankah tadi kereta berangkat dari stasiun Sudirman pukul 4:45 sore?
Dalam kondisi normal, hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 40 menit untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi sekarang, jam tangannya menunjukkan lompatan waktu yang tak masuk akal. Dan posisi kereta ini justru mendekati stasiun Bintaro. Ini gak mungkin. Ini gak masuk akal, teriak Novi. Suaranya parau tertelan oleh kebisingan statis dari pelantang suara. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari seseorang yang bisa menjelaskan kegilaan ini. Pak, Bu, tolong jelaskan kita ini di mana? Kata Novi. Namun, penumpang-penumpang yang tadi duduk kaku, kini mulai terlihat memudar. Seolah-olah mereka hanyalah sisa-sisa memori yang tertinggal di udara. Pikiran logisnya yang tersisa mencoba memberontak. Bukankah kereta bandara tidak melewati stasiun Bintaro? Jalur bandara seharusnya melesat ke arah Tangerang, bukan memutar ke arah Jakarta Selatan menuju pinggiran Bintaro. Satu lagi hal yang tadinya terlepas dari logika Novi muncul seketika, menghantam kesadarannya dengan keras. Gerbong ke-13. Ia menatap nomor di dekat pintu keluar yang kini nampak berkarat. Gerbong ke-13 tidak pernah ada dalam sejarah kereta komuter modern Indonesia, karena rangkaian maksimum kereta listrik saat ini adalah 12 gerbong. Angka 13 itu seolah mengejeknya, berkedip di bawah cahaya lampu yang kian meredup dan berubah warna menjadi jingga kusam yang menyakitkan mata. Perlahan-lahan, pemahaman yang mendalam dan sangat mengerikan menghampiri nalar Novi. Bintaro, kecelakaan, dan tanggal. Novi buru-buru membuka gawai atau HP-nya dengan jari yang bergetar hebat. Layar sentuhnya terasa sangat dingin, hampir membekukan jemarinya. Ia bermaksud mencari berita atau setidaknya memastikan GPS-nya. Namun, sebelum sempat ia menyentuh ikon browser, matanya terbentur pada tanggal digital yang terpampang besar di layar kunci. 19 Oktober 1987. Dunia seolah berhenti berputar. Nafas Novi tertahan di kerongkongan. 19 Oktober 87. Itu sudah hampir 40 tahun yang lalu. Astaga, kata Novi. Dalam ketercekatan dan rasa tak percaya, Novi mengangkat mukanya. Saat itulah realitas di sekelilingnya meledak dan berubah total. Gerbong yang semula bersih, dingin dengan AC, dan modern, tiba-tiba saja bertransformasi dalam sekejap mata. Interior kereta itu kini terlihat sangat kusam. Cat-cat dindingnya berkelupasan seperti kulit mati yang mengelupas. Kursi-kursi plastik hijau kusam yang lama kini porak-poranda, terlempar ke sana kemari, seolah baru saja dihantam oleh palu raksasa. Sebagian besar badan gerbong di hadapannya ringsek berat. Langit-langit kereta melengkung ke bawah, menghimpit ruang yang tersisa. Hawa dingin AC berganti dengan hawa panas yang pengap. Bau amis darah yang menyengat dan aroma besi terbakar yang menyesakkan napas. Cahaya matahari sore yang muram masuk melalui celah-celah logam yang robek, menyinari debu-debu yang berterbangan di antara kehancuran. Pemandangan yang paling menakutkan kemudian tersaji di hadapan Novi. Sebuah tabel kematian yang tak terbayangkan. Mayat-mayat nampak bergelimpangan, terjepit di antara himpitan kursi dan atap kereta yang merengsek masuk. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak menatap kehampaan. Potongan-potongan tubuh berserakan di sana-sini, bersimbah darah yang sudah mulai mengental di lantai gerbong yang kasar. Di balik kesunyian yang mematikan itu, masih terdengar suara rintihan lirih yang menyayat hati. Suara yang seolah datang dari dasar jurang penderitaan.
Tolong, tolong. Suara seorang pria dari balik tumpukan besi. Sakit, sakit. Tangisan seorang wanita yang tertimbun reruntuhan kursi. Tangannya menggapai-gapai ke arah Novi. Jemarinya yang berlumuran darah hanya berjarak beberapa inci dari kaki Novi. Novi merasakan wajahnya memutih tanpa darah. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa sakit di dadanya. Ingatannya langsung berkelebatan pada peristiwa bersejarah kelam beberapa puluh tahun yang lalu yang sering ia baca di buku-buku sejarah dan artikel berita lama. Tragedi Bintaro? Desisnya dengan suara yang pecah oleh tangisan. Dia tidak sedang menuju Solo. Dia tidak sedang menuju bandara. Dia telah ditarik kembali ke masa terjadinya peristiwa Bintaro, salah satu kecelakaan kereta paling parah dan mematikan dalam sejarah perkereta-apian di negeri ini. Tabrakan maut antara dua kereta yang saling menghantam dari arah berlawanan merenggut ratusan nyawa dalam hitungan detik. Novi jatuh terduduk di lantai yang bersimbah darah. Ia menutup telinganya saat suara benturan logam yang sangat keras kembali bergema di kepalanya. Seolah kecelakaan itu baru saja terjadi berulang kali di dimensi tempatnya terjebak. Aku harus keluar. Ini cuma mimpi. Aku harus bangun, teriaknya histeris. Namun bayangan seorang anak kecil dengan wajah penuh luka berdiri di ujung gerbong, menatapnya dengan pandangan kosong sambil memegang sebuah boneka yang sudah koyak. Mbak, kenapa Mbak ada di kereta kami? Bisik anak itu. Suaranya terdengar seperti desiran angin dingin yang menembus jantung Novi. Novi merangkak mundur, menjauh dari anak kecil itu. Tangannya menyentuh genangan cairan yang kental dan hangat. Bau amis darah kini merajai indera penciumannya, membuatnya mual dan sesak napas. Di sekelilingnya, rintihan itu berubah menjadi paduan suara duka yang memekakkan telinga. Jeritan minta tolong, tangisan bayi, dan derak besi yang terus menghimpit tubuh-tubuh tak bernyawa itu seolah menarik jiwa Novi untuk ikut larut dalam keputusasaan. Ini bukan tempatku. Aku belum mati. Aku harus pergi, teriak Novi histeris. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Di ujung gerbong yang ringsek, ia melihat sebuah cahaya putih yang sangat kontras dengan keremangan maut di sekelilingnya. Cahaya itu berasal dari pintu gerbong yang terbuka. Namun, di baliknya bukan lagi pemandangan rel Bintaro tahun 1987, melainkan bayangan peron stasiun Sudirman yang modern dan terang benderang. Namun, langkahnya terhenti. Tangan-tangan pucat mulai muncul dari bawah reruntuhan kursi, mencengkeram pergelangan kaki dan ujung celananya. Jangan pergi, temani kami. Bisik sebuah suara parau dari seorang pria yang wajahnya tertutup jelaga dan darah. Lepaskan. Maafkan saya tidak bisa di sini. Novi menendang-nendang dengan sisa kekuatannya. Tiba-tiba, ia teringat pada jam tangannya. Jarum jam itu berputar mundur dengan kecepatan gila. 1987, 1980, 1975. Novi menyadari bahwa jika ia tidak segera melompat keluar, ia akan tersesat selamanya di dalam lipatan waktu yang terkutuk ini. Dengan satu sentakan nekat, Novi menggunakan kopernya sebagai pemukul untuk melepaskan cengkraman tangan-tangan dingin itu. Ia berlari sekuat tenaga, melompati potongan besi dan tubuh-tubuh yang malang. Jaraknya hanya tinggal 2 meter dari pintu cahaya itu. Novi, lari! Suara itu seperti suara Maya, atau mungkin hanya halusinasinya. Novi tidak peduli. Ia memejamkan mata erat-erat.
dan melakukan lompatan terjauh dalam hidupnya tepat saat kereta itu mengeluarkan dentuman ledakan logam yang memegahkan telinga. Wah! Suara tabrakan yang seharusnya terjadi puluhan tahun lalu. Novi jatuh tersungkur di atas lantai ubin yang keras dan dingin. Aroma amis darah mendadak lenyap, digantikan oleh aroma pembersih lantai dan udara dingin dari AC sentral. Ia terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar. Mbak, tidak apa-apa," kata petugas yang menyapa Novi. Novi mendongak dengan tatapan liar. Seorang petugas keamanan dengan seragam biru rapi berdiri di hadapannya. Wajahnya nampak sangat khawatir. Di belakangnya, orang-orang berlalu lalang dengan koper mereka, sibuk menatap ponsel masing-masing. "Mbak tadi pingsan di depan pintu kereta," kata petugas itu sambil membantu Novi berdiri. Novi menatap sekelilingnya dengan nanar. Ia berada di peron stasiun bandara. Kereta bandara yang modern, terang dan bersih terparkir dengan tenang di depannya. Pintu-pintunya terbuka lebar, menyambut penumpang dengan suara announcer yang jernih. Pemberhentian terakhir, stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Jam berapa sekarang ya, Pak?" tanya Novi dengan suara gemetar. "Oh, pukul 5.35 sore, Mbak. Mbak baru saja sampai," katanya. Novi langsung melihat ke arah pergelangan tangannya. Pukul 5:35. Tanggal di ponselnya kembali ke masa sekarang. Tidak ada darah di tangannya. Tidak ada mayat. Tidak ada gerbong 13. Namun, saat ia melihat ke bawah, jantungnya hampir berhenti. Di ujung celana kainnya yang mahal, terdapat noda tanah merah yang masih basah dan bekas cengkraman tangan pucat yang perlahan memudar menjadi memar biru keunguan. Dan di lantai tempat ia jatuh tadi, tergeletak sebuah benda tua yang sangat kusam. Sebuah kancing seragam petugas kereta api model tahun 80-an. Novi merinding hebat. Ia segera menarik kopernya dan berjalan cepat menuju pintu keluar bandara tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia selamat. Namun, ia tahu satu hal pasti. Mulai hari ini, ia tidak akan pernah lagi berani menaiki kereta di saat mendung mulai menggelap. Demikian cerita ini para sobat. Semoga kalian terhibur. Apabila kalian punya cerita-cerita yang menarik, tulis di kolom komentar. Nanti akan Bang Fawa tanggapi. Demikian, salam dari Bang Fawa. Wassalam.